Halo teman-teman, nah di video kali ini saya masih membahas mengenai aplikasi pinjaman online ya teman-teman. Dan di video ini saya akan membahas tentang cara pinjam uang di aplikasi pinjaman online Kredinesia yang terbaru. Nah, namun sebelum masuk ke tutorial dan pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung, bisa ya untuk menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tonton video ini sampai habis biar teman-teman paham langkah-langkahnya. Nah, Kredinesia merupakan salah satu aplikasi pinjaman online yang sudah legal ya teman-teman. Dan Kredinesia ini telah memiliki bintang 4,7 dengan 100.000 ulasan serta telah memiliki pengguna sebanyak 1 juta. Dengan pinjaman fleksibel mencapai 4 juta ya teman-teman. Dan Kredinesia ini memiliki produk pinjaman limitnya mulai dari 600.000 hingga 5 juta rupiah. Dengan tenor pinjaman mulai dari 91 hari hingga 365 hari. Jadi untuk masalah tenornya cukup panjang ya teman-teman. Dan cara mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online Kredinesia ini juga cukup lumayan mudah ya teman-teman. Dan aplikasi Kredinesia ini juga sudah terdaftar di OJK, jadi sudah legal ya. Untuk alamat kantornya juga jelas, jadi kita lebih aman ya teman-teman. Nah, sebelum mengajukan pinjaman, terlebih dahulu kita masuk ke dalam tahap pendaftarannya ya teman-teman. Kita bisa buka aplikasinya. Kita bisa klik daftar untuk memulai pendaftarannya. Nah, kita mulai ya untuk tahap pendaftarannya. Jadi yang pertama kita di sini untuk memasukkan nomor HP ya teman-teman, dan pastikan nomor HP-nya yang aktif. Karena nanti akan digunakan untuk konfirmasi verifikasi kode OTP ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik masuk. Di bagian sini ada sedikit informasi dari pihak Kredinesia ya teman-teman, kita bisa baca dahulu. Jika sudah, kita bisa klik setuju. Kemudian kita tinggal menunggu kode verifikasinya. Jika sudah mendapatkan kodenya, kita bisa masukkan ya teman-teman ke dalam kolom. Dan langkah selanjutnya kita untuk membuat kata sandi. Kata sandi tersebut untuk keamanan dari akun kita ya teman-teman, agar lebih aman. Nah, di sini ada izin akses lokasi, kita bisa klik izinkan. Kemudian untuk di bagian sini kita bisa klik yang paling bawah ya dengan diketahui. Nah, di sini ada keterangan ya teman-teman bahwa di aplikasi Kredinesia ini untuk limit tertingginya mencapai 5 juta rupiah. Dengan periode pinjaman mulai dari 3 bulan sampai 12 bulan. Nah, namun untuk mendapatkan limit tertingginya biasanya kita harus bertahap ya teman-teman, ataupun tergantung dari kekuatan data-data kita. Jadi semakin lengkap dan semakin meyakinkan data-data kita, semakin tinggi pula limit yang akan kita dapatkan ya teman-teman. Dan untuk memulai proses pengajuannya kita bisa klik aktifkan sekarang. Nah, kita mulai ya untuk proses pengajuannya. Di tahap yang pertama untuk proses pengajuannya, di sini kita untuk mengisi dari informasi KTP kita ya teman-teman, ataupun kita untuk mengambil foto dari KTP kita. Jika sudah, kita masuk tahap yang kedua. Nah, di tahap yang kedua ini kita untuk mengisi beberapa informasi pribadi ya teman-teman. Untuk datanya meliputi pendidikan, status perkawinan, jumlah anak, nama ibu kandung, status tempat tinggal, atau untuk mengisi alamat lengkap ya teman-teman. Kemudian di bagian bawah sendiri kita untuk mengisi alamat email, serta untuk mengisi dari tujuan peminjaman. Kita bisa isi lengkap untuk bagian ini. Nah, untuk bagian alamat email, usahakan alamat email yang aktif ya teman-teman, karena nanti kita akan mendapatkan kode privasi atau kata sandi. Nah, jika sudah diisi semua, kemudian kita bisa klik konfirmasi. Kemudian kita masuk tahap yang ketiga. Dan di tahap yang ketiga ini kita untuk mengisi informasi dari pekerjaan ya teman-teman. Untuk datanya meliputi nama perusahaan, bidang industri, jenis pekerjaan, penghasilan per bulan, tanggal hari gajian, lama bekerja, serta untuk mengisi nomor telepon kantor ya teman-teman jika ada. Dan kemudian di bagian bawah sendiri kita untuk mengisi alamat dari pekerjaan kita. Nah, untuk bagian pendapatan bulanan usahakan kita isi di atas rata-rata ya teman-teman, ataupun di atas UMR agar lebih meyakinkan data-data kita. Dan semua data harus valid ya teman-teman. Nah, jika sudah kita bisa klik konfirmasi. Lanjut tahap yang keempat. Nah, di tahap yang keempat ini kita untuk mengisi informasi dari kontak darurat. Kita untuk mengisi 2 nomor kontak darurat ya teman-teman. Untuk di bagian sini kita bisa isi untuk nomor kontak daruratnya. Pastikan untuk nomor kontak darurat yang aktif ya teman-teman, atau yang bisa dihubungi.
Karena jika nomor kontak darurat tidak aktif, skor kita akan kurang ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa klik setuju dan klik pastikan. Nah, ini adalah batas proses pinjaman ya teman-teman, jadi data kita sedang diproses. Jika lolos, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap pengajuan pinjaman atau pemilihan limitnya ya teman-teman. Atau kita akan mendapatkan jumlah limit pinjamannya. Nah, jika kita sudah mendapatkan jumlah limit pinjamannya, kemudian kita masuk ke dalam tahap pencairan. Jadi, pastikan semua data-data yang telah kita isi dan yang telah kita ajukan semuanya benar dan lengkap ya teman-teman, supaya proses pengajuan kita di ACC. Nah, itulah cara daftar dan pengisian data-data pengajuan pinjaman di aplikasi pinjaman online Kredinesia. Kami mohon maaf jika masih ada kesalahan dan kekurangan. Selamat mengajukan, semoga berhasil dan terima kasih telah menonton video ini.